Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Khairan walhamdulillah. Oke. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah kita, yaitu mata kuliah bahasa Arab, di mana pembelajaran kita hari ini itu berhubungan dengan ismul isyarah. Masih berhubungan dengan ismun ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ismul isyarah. Apa sih ismul isyarah? Ismul isyarah itu adalah kata petunjuk. Seperti yang kita ketahui, kata petunjuk itu ada ini, di mana ini itu untuk menunjuk sesuatu yang berada dekat dengan kita. Kemudian ada juga itu untuk menunjuk sesuatu yang berada jauh dari kita. Nah, jadi nanti di sini Ibu akan menjelaskan apa saja sih ismul isyarah dalam bahasa Arab. Oke. Dalam bahasa Arab, isim terbagi ke dalam dua jenis. Nah, untuk ismun dua jenis ini ada muzakkar dan muannas. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Perbedaan antara ismun muzakkar dan muannas berdasarkan jenis. Seperti itu ya. Singkat saja. Nah, contohnya kita kembali mengulang, seperti muzakkar itu qalamun, kitabun, kursiyun, atau Ahmad, Muhammad. Nah, itu adalah isim-isim muzakkar, tidak ada tak marbutahnya. Tetapi kalau untuk nama orang, misalnya nih nama orang namanya Mahmudah, tapi dia adalah seorang laki-laki, tetap saja dia merupakan jenis dari muzakkar. Kemudian muannas, muannas di sini itu ada tak marbutahnya di ujungnya, seperti saburatun, tolasatun, dan mistaratun. Kalau ada tak marbutah di ujung kata ataupun tak yang bulat itu maksud saya, artinya dia merupakan jenis muannas. Tetapi untuk nama orang, misalkan nama seorang perempuan, ada Aisyah, ada Latifah, kemudian ada Salma. Nah, kalau Salma kan tidak ada tak marbutahnya tuh. Nah, meskipun tidak ada tak marbutahnya, jika Salma adalah seorang perempuan, maka dia merupakan jenis dari muannas juga. Oke. Nah, berhubung isim itu kan terbagi ke dalam dua jenis, ada ismun mu'annas, ada ismun muzakkar. Nah, karena ismun itu terbagi ke dalam dua jenis, maka ismul isyarahnya pun juga terbagi ke dalam dua jenis. Ismul isyarah itu kan ada ini. Sekarang kita bahas tentang ini. Perhatikan ini. Nah, sekarang hadza itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muzakkar. Misalnya kolamun, kolamun kan pulpen, muzakkar ya, berarti kita menggunakan hadza. Hadza kolamun, ini pulpen. Terus misalkan contoh yang kedua, hadzihi. Hadzihi itu artinya adalah ini. Yang mana ini di sini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang muannas. Misalkan ustadzatun. Ustadzatun guru perempuan ya. Kalau ustadzatun artinya kita menggunakan hadhihi. Contohnya hadhihi ustadzatun. Ini adalah guru. Tapi kalau nya ustadz, hadza ustadzun. Hadhihi ustadzatun. Jadi kalian harus menyesuaikan jenisnya. Hadza itu untuk yang laki-laki, sedangkan yang hadhihi itu untuk yang perempuan. Seperti itu juga dengan zalika dan tilka. Perhatikan. Nah, zalika itu artinya adalah itu, untuk menunjuk sesuatu yang laki-laki, muzakkar, dan tilka itu artinya itu, untuk menunjuk sesuatu yang muannas. Seperti itu ya. Sekarang kita langsung ke contoh saja. Perhatikan, ini adalah kata-kata ini contoh yang muzakkar. Tuh ada kitabun, buku, nggak ada tamar butahnya kan? Kursiyun, kolamun, aliyun. Nah, ini tidak ada tamar butahnya nih. Jadi di sini saya menggunakan hadza dan zalika. Itunya saya menggunakan zalika, dan ini saya menggunakan hadza. Sebaliknya untuk yang muannas, nah perhatikan kosakata bendanya, ada tolasatun, ada tamar butah. Kemudian ada saburatun, nih ada ini, kemudian ada ini kan. Nah, ujung-ujungnya ada tamar butahnya. Nah, itu artinya kan muannas. Jadi di sini saya menggunakan hadhihi untuk ini dan tilka untuk itu. Seperti itu. Pada intinya untuk ismul isyarah pun penggunaannya kita harus sesuaikan dengan jenis benda mana sih yang mau kita tunjuk ini. Nah, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya.
Seperti biasa, setelah ini berikan komentar kalian, apakah kalian paham dengan penjelasan yang saya sampaikan pada hari ini. Jika banyak yang tidak paham, mungkin nanti akan kita sambung dengan menggunakan Google Meet. Tapi jika paham, insya Allah kita hanya akan menggunakan materi ini saja sebagai perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.